Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Masih bertemu dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membahas mata pelajaran matematika kelas 9 semester 2, bab yang keempat, kekongruenan dan kesebangunan. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan mencoba membahas tentang kesebangunan bangun datar. Buku yang digunakan yaitu buku siswa kelas 9 semester 2 edisi revisi 2018 dari Kemendikbud yang bentuknya seperti itu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi beberapa benda atau bangun datar yang sebangun atau tidak sebangun. Yang kedua, peserta didik itu nanti bisa menyebutkan syarat-syarat dari kesebangunan. Baik, kita masuki yang pertama, itu perhatikan contoh-contoh gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa contoh, nanti akan Bapak sampaikan di sini. Yang pertama adalah ini ada kardus. Ada kardus seperti itu, ada 3, bentuknya macam-macam. Apakah 3 kardus ini juga termasuk sebangun? Bukan. 3 kardus kado ini tidak sebangun, ya. Contoh berikutnya. Ini ada 2 bangun persegi. Yang pertama itu agak kecil, yang kedua agak besar, ya. Nah, sekarang perhatikan, jika ada 2 persegi bentuknya seperti ini, apakah ini juga termasuk sebangun? Iya, ini sebangun. Kira-kira ciri-cirinya apa sih 2 bangun itu katakan sebangun? Nah, sekarang berikutnya. Ada 2 bangun jajar genjang. Yang pertama kecil seperti itu, yang kedua agak tinggi. Apakah 2 jajar genjang itu juga termasuk sebangun? Bukan. Jadi 2 jajar genjang itu tidak sebangun. Sekarang untuk contoh berikutnya, ada segitiga siku-siku. Di sini yang pertama kecil, yang kedua itu agak besar. Tapi perhatikan di situ, itu segitiga siku-siku yang sama kaki, karena kakinya itu mempunyai panjang yang sama. Apakah 2 segitiga siku-siku yang sama kaki ini juga termasuk sebangun? Iya, benar sekali. 2 segitiga siku-siku yang sama kaki ini adalah sebangun. Nah, sampai di sini kira-kira sudah ada belum pemikiran apa toh sebenarnya 2 bangun itu dikatakan sebangun itu ciri-cirinya seperti apa? Ya, sudah tahu ya? Oke, lanjut. Perhatikan bangun di bawah ini. Nih, ada 2 trapesium. Sekarang pertanyaannya, apakah 2 trapesium di bawah ini sebangun? Trapesium PQRS dan trapesium ABCD. Perhatikan di situ ya, bentuknya antara trapesium pertama dan yang kedua. Sekarang kita lihat dulu untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian, PQ sesuai dengan DC. PQ-nya berapa anak? PQ-nya adalah 4 dan DC-nya adalah 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Perhatikan ya hasilnya ya. Nah, sekarang untuk berikutnya, SR ya, akan sebanding dengan AB. Jadi sisi yang sesuai SR itu sesuai dengan AB atau pasangannya dengan AB. SR-nya itu 16 dan AB-nya itu 8. Jadi 16 dibagi 8 hasilnya 2. Jadi sama ya hasilnya ya. Hasilnya sama-sama 2. Sekarang berikutnya QR. Nah, QR sekarang. QR itu pasangannya dengan BC. Nah, SP pasangannya dengan AD karena sama. QR ya, SP. Nah, itu kan sama, QR dan SP sama. Maka itu langsung jadikan 1, berarti QR-nya 2 dan SP-nya 1, berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi untuk perbandingan sisinya yang bersesuaian itu mempunyai nilai yang sama atau senilai. Sekarang
besar sudut yang bersesuaian. Kira-kira apa? Sudut A sesuai dengan yang mana? Sudut A itu sesuai dengan sudut S. Ya. Sudut B berarti sesuai dengan sudut R. Sudut C itu sesuai dengan sudut Q. Oke. Dan sudut D sesuai dengan sudut P. Ya, bisa ya? Nah, kalau seperti ini berarti gimana? Besar sudut yang bersesuaian itu mempunyai besar yang sama. Nah, dari sini, dari perbandingan sisi yang bersesuaian itu yang senilai, kemudian besar sudut yang bersesuaian itu sama besar, bisa disimpulkan bahwa dua trapesium tersebut adalah sebangun. Nah, gimana anak-anak? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua trapesium. Yang pertama trapesium EFGH, yang kedua ABCD. Nah, sekarang perhatikan masing-masing pasangan yang bersesuaian, kemudian sudut-sudut yang bersesuaiannya. Ya. Dari gambar ini tentukan nilai X-nya dan nilai Y-nya. X dan Y itu merupakan sudut ya. X dan Y. Kemudian yang B, tentukan panjang sisi EF dan HG. Oke, sekarang kita selesaikan sama-sama. Untuk yang pertama, kita cari nilai X-nya dulu. Kira-kira nilai X atau sudut X antara gambar yang pertama dengan yang kedua itu yang sesuai yang mana? X itu sesuai dengan yang mana kira-kira? Oh iya, sudut X sesuai dengan sudut 22,6. Jadi nilai X-nya, nilai sudut X itu sama, yaitu 22,6 derajat. Oke, sekarang Y. Y-nya, perhatikan Y-nya. Perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, di situ ada sudut siku-siku, ada dua yang bawah. Di titik A dan titik B itu titik sudutnya adalah siku-siku semua. Kemudian titik C-nya itu 22,6. Sekarang Y pasti bisa dicari. Bagaimana caranya? Caranya dari jumlah keseluruhan sudut itu 360 dikurangi dengan jumlah sudut yang ada di sana. Siku-sikunya ada 2 berarti 90 ditambah 90 dan ditambah 22,6. Sehingga hasilnya adalah 360 dikurangi 202,6. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 157,4 derajat. Jadi Y-nya itu 157,4 derajat. Nah, bisa terima anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita cari panjang sisi EF dan HG-nya. Terlebih dahulu kita cari perbandingan sisi yang bersesuaian antara trapesium yang pertama dengan yang kedua. Jika EF, sisi EF itu berarti sesuai dengan yang mana ya? Sesuai dengan AB ya. EF sesuai dengan AB atau EF sebanding dengan AB. Kemudian FG pasangannya dengan BC. Kemudian GH pasangannya dengan DC atau CD, dan yang terakhir HE itu pasangannya adalah DA. Nah, sekarang masing-masing pasangan ini nanti akan kita olah atau kita pasangkan untuk mencari salah satu sisinya itu. Bagaimana caranya? Sekarang kita cari yang pertama, yaitu EF. Tapi sebelumnya perhatikan pasangan atau perbandingan sisi yang panjang sisi-sisinya sudah diketahui. Yang sudah diketahui di situ adalah HE dan DA sudah diketahui, berarti HE per DA bisa dicari. HE per DA, HE-nya adalah 15 dan DA-nya adalah 20. Berarti 15 per 20 sama dengan 3 per 4. Oke. Jadi HE dan DA-nya sudah ketemu 3 per 4 perbandingannya. Dari sini berarti kita bisa mencari nilai dari panjang sisi EF-nya. Berarti kita cari
pasangan yang ada pada perbandingan sisi yang bersesuaian tadi, EF itu pasangannya dengan AB, berarti EF per AB. Sekarang kita pasangan lagi dengan HE per DA. Nah, jadi ada dua perbandingan itu ya. Sekarang kita masukkan satu persatu. EF yang kita cari berarti AB-nya diketahui 16. AB-nya diketahui 16. Dan HE per DA tadi sudah diketahui 3 per 4. Dari sini terjadi apa kan? Nah, kita kalikan silang. EF dikalikan 4, kemudian 16 dikalikan 3. Jadi EF itu akan sama dengan 3 dikalikan 16 dibagi 4. 3 kali 16-nya adalah 48 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 12. Jadi EF itu sama dengan 12 cm. Oke. Sekarang kita cari yang HG. Nah, untuk mencari panjang HG, perhatikan gambar yang pertama tadi. Di situ ada trapesium tadi yang EFGH tadi. Perhatikan segitiga OGH-nya. OGH. Ya, di situ ada segitiga OGH yang siku-siku. Dalam segitiga OGH siku-siku itu berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari HG-nya. Berarti gimana bunyinya? Ya, HG itu akan sama dengan akar kuadrat dari HO kuadrat ditambah dengan OG kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Atau HO itu panjangnya sama dengan apa? Sama dengan EF, maka HO diganti dengan EF. Jadi HG sama dengan akar EF kuadrat ditambah OG kuadrat. EF-nya 12 kuadrat, kemudian OG-nya 5 kuadrat. Jadi HG sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144, dan 5 kuadratnya adalah 25. Jadi 144 ditambah 25 hasilnya 169. Jadi HG-nya sama dengan akar dari 169. Berapa kira-kira akar dari 169? Iya, HG ketemu 13 cm. Nah, jelas anak-anak ya. Jadi pokoknya seperti itu ya. Bagaimana cara mencari HG? Berarti kalau ditarik garis pertolongan untuk membuat segitiga siku-sikunya. Oke. Dari sini berarti kita bisa ambil simpulan, dua bangun datar yang punya bentuk yang sama, seperti tadi bentuknya sama tadi ya. Kalau ukurannya tidak masalah ukurannya ya. Ukurannya berbeda tapi bentuknya sama, itu bisa dinamakan dengan sebangun. Kemudian dua bangun dikatakan sebangun itu jika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu perbandingan panjang sisinya itu harus senilai. Kemudian untuk sudut yang bersesuaian itu harus mempunyai besar yang sama. Oke. Agar supaya kalian lebih mantap lagi dalam mempelajari kesebangunan ini ada soal latihan. Nanti tolong dikerjakan anak ya. Yang pertama, di sini ada perhatikan dua bangun sebangun pada gambar di bawah ini ada dua segi 4. Hitunglah panjang sisi AE, ED dan GR. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada sebuah gambar bentuknya persegi panjang berukuran 16,8 cm kali 8,4 cm. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm dikalikan dengan 2 cm. Kalian disuruh mencari nilai K-nya. Oke. Ya. Nanti silakan dikonsultasikan dengan gurunya. Kalau misalnya ada kesulitan bisa dikonsultasikan dengan gurunya ya. Oke, sampai di sini mungkin kalian sudah jelas semua dan Bapak akan mengakhiri. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa bermanfaat dan Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.